asal-usul suku Lamawitan. Alkisah, hiduplah seorang anak yatim piatu di kampung Libu, Pulau Adonan. Dia hidup sebatang kara. Ia diasuh oleh paman dan bibinya hingga remaja. Ia diperlakukan seperti seorang budak belia. Sebagian besar pekerjaan rumah dikerjakan olehnya. Karena itu, saban hari ia memohon kepada Ina Tanah Ikan dan Amar Ragulan agar dia bisa terbebas dari penderitaan ini. Akhirnya di suatu pagi, ketika dia hendak memindahkan seekor kambing milik pamannya, ia dikejutkan oleh kiblatan cahaya dari balik ilauan. Ia begitu terpesona karena cahaya itu membentuk lengkungan cahaya warna-warni seperti pelangi. Dari balik cahaya itu terdengar suara yang mengatakan bahwa ia akan segera dibebaskan dari penderitaan. Suara dan cahaya itu sesungguhnya dari seekor ular besar dan panjang. Ular itu kemudian memuntahkan 3 butir batu baginya dan berubah menjadi ikat pinggang. Sesuai dengan amanat ular besar itu, si yatim piatu mengenakan ikat pinggang dan mengambil 3 butir batu tersebut. Ia begitu lambat kembali ke rumah dan akhirnya apa yang terjadi? Sampai ke sebelah utara. Lalu aku mengejar dan mendapatkannya, Paman. Kebohongan apa lagi yang kau pertonton, Pak? Ini anak keparat. Apakah kami jantan itu bisa melintas sekali di sana? Maaf, Paman, aku tidak menipu, Paman. Baiklah, sebagai hukumannya, engkau tidak makan sampai besok. Bagus, bagus. Dia juga harus dikurung di dalam, Paman. Hukuman ini setimpal dengan kebohongan. Ayo. Panjang hari dan malam, si yatim piatu tidak makan dan minum. Ia begitu lapar dan sangat tersiksa. Butiran air sebening kaca terus mengalir dari kedua matanya. Ia begitu lelah. Karena begitu lelah, ia tertidur. Di dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi oleh seorang kakek. Sang kakek itu menyampaikan bahwa dia akan segera bebas setelah malam penuh siksa ini berlalu. Pembebasan ini sesungguhnya berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi pada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Apa kisahnya? Aku benar-benar bingung. Lisanku tanpa alasan benar-benar menyiksaku. Malapetaka seperti yang disampaikan dalam penepianku juga tidak tahu apa malapetakanya. Pengawal, panggilkan seluruh penasihat kerajaan dan para ksatria yang menghadap kemari. Baik, Tuan. Para penasihat dan guru balan. Lisan itu telah terjawab dari hasil penerawan hidup
Setelah usaha kita sia-sia melalui para tabib dan orang tua, aku sudah disampaikan akan ada malapetaka yang menimpa kita. Sembah hamba Tuhan, hamba ingin bertanya, Bagaimana? apa malapetaka itu? Tuhan, biar kita dapat mencari jalan keluar. Itulah yang membuat aku bingung. Aku tidak disampaikan apa malapetaka. Sembah hamba Tuhan, apapun malapetakanya dan apapun pilihannya, kami siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami. Kami siap, Yang Mulia. Tenang-tenanglah saudara-saudara. Aku diberi petunjuk bahwa malapetaka itu tidak akan menimpa kerajaan kita jika kita mendapat seutas ikat pinggang jelmaan dari seekor ular yang dimiliki oleh seorang anak muda. Yang Mulia, apakah ada petunjuk mengenai keberadaan ikat pinggang ajaib itu? Menurut penerawangan saya, anak muda itu berada di salah satu kampung pesisir yang begitu jauh dari pulau seberang. Kebetulan sekali, nama dan ciri khas kampung itu ditunjukkan kepada saya dalam penerawangan buku itu. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan, Yang Mulia? Baiklah, kita akan mengirim utusan ke kampung pesisir tersebut dan memohon restu dari tuan tanah kampung tersebut untuk kita bawa semua anak mudanya ke kerajaan kita. Kita akan mencek satu persatu untuk menemukan anak muda pemilik ikat pinggang tersebut. Daulah Tuhan. Akhirnya, para utusan kerajaan berlayar menuju Kampung Libu, tempat anak muda si yatim piatu itu berada. Setibanya di Kampung Libu, mereka memohon izin dari para tuan tanah untuk membawa semua anak muda kampung itu ke kerajaannya menghadap sang raja. Mereka pun diizinkan untuk membawa semua anak muda ke kerajaan itu, termasuk si yatim piatu. Berbulan-bulan pelayaran, akhirnya mereka tiba di kerajaan tersebut. Yang Mulia, para utusan kerajaan bersama para pemuda dari kampung itu telah tiba. Baiklah, perintahkan agar para anak muda itu berbaris satu persatu menghadap saya. Siap, Yang Mulia. Tak ada satupun dari pemuda ini sesuai dengan penerawangan saya. Pengal, segera cek. Apakah tidak ada lagi pemuda yang ada di dalam perahu itu? Siap, Yang Mulia. Lapor, Yang Mulia. Di perahu tersisa satu orang, tetapi menurut pamannya, dia bukan dalam bilangan para pemuda yang dibawa. Dia seorang remaja yang bertugas sebagai pelayan di perahu. Suruh dia menghadap bersama paman. Baik, Tuan. Sembah kami, Yang Mulia. Apakah anak muda ini bagian dari keluargamu? Benar, Yang Mulia. Dia adalah keponakan. Apakah dia seorang yatim piatu? Benar, Yang Mulia. Apakah sebagian tugasnya adalah memindahkan kambing,
dan memberi makan ternak peliharaanmu? Benar, iya mulia. Anak muda, marilah. Iya Tuan. Bukakan ikat pinggang itu dan serahkan padaku. Tidak ada Tuan. Aku tidak memiliki ikatnya. Jangan menipu anak muda. Jika engkau tidak serahkan, maka aku akan memaksa dan memaksamu pula untuk memberikan 3 butir batu milikmu. Jika engkau ikhlas memberikannya, maka akan aku berikan sebagian hartaku untukmu. Segeralah engkau serahkan jika ikat pinggang itu ada di pinggang satu. Kita akan mendapatkan banyak harta. Baiklah. Terima kasih anak muda. Aku hanya mengambil ikat pinggang ini. 3 butir batu itu tidak akan aku ambil. Pengawal, perintahkan untuk mengisi perahu besar itu penuh dengan harta benda, mulai dari gading, emas, dan lainnya. Daulat, Tuan. Akhirnya, si yatim piatu kembali bersama paman dan para pemuda kampung ke kampung Libu. Perahu mereka dipenuhi dengan berbagai harta karun. Di tengah pelayaran, mereka kehabisan air. Karena itu, mereka menambatkan perahu besar itu di sebuah pulau terpencil untuk mencari air. Di dalam situasi ini, pamannya dan para pemuda mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya karena tergoda oleh harta dan 3 butir batu ajaib miliknya. Bagian bawah bambu petung yang digunakan oleh si yatim piatu untuk mengambil air dibuat retak. Akhirnya, para pemuda bersamanya kembali ke perahu karena airnya sudah penuh, sedangkan si yatim piatu masih bersusah payah mengatasi kebocoran bambunya. Dia pun ditinggalkan sendiri di pulau kecil itu. Berbulan-bulan si yatim piatu berada di pulau itu. Segala tumbuhan yang dapat dimakan mulai habis. Ia menderita kelaparan. Apa yang terjadi? Anak, Siapakah engkau orang tua? Apakah engkau ingin membunuhku? aku tidak membunuh. Aku datang untuk menolong. Maafkan aku, Kek. Aku telah melalaikan perintahmu. Anakku, semuanya sudah terjadi. Tak perlulah terlalu dalam dosa. Aku akan segera menolong. Dengarkan aku baik-baik. Kita akan segera menuju ke pantai. Sesampainya di pantai, aku akan merebahkan diri. Naiklah ke punggungku dan tancapkanlah 2 batang kayu lurus sebagai pegangan. Kita akan berlayar menuju kampung halaman. Kakek, aku tidak mau kata rumah. Kakek sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku sudah tua kan. Engkaulah satu-satunya harapan. Aku ingatkan, janganlah pernah ragu dan menolak. Apapun nantinya akan terjadi. Terima kasih banyak, Pak. Yatim piatu dan kakek menuju ke laut. Sesampainya di pinggir pantai, si yatim mencari 2 batang kayu lurus. Setelah itu, sang kakek merebahkan dirinya dan berubahlah ia menjadi seekor ikan yang sangat besar. Si yatim piatu menaiki punggung ikan besar itu dan menancapkan 2 batang kayu sebagai pegangannya. Berlayarlah mereka menuju kampung Libu, diapiti beberapa ikan hiu sebagai pengawal dan beberapa ikan pombong sebagai penunjuk arah. Berbulan-bulan pelayaran, akhirnya tibalah mereka di pesisir pantai Weraboto. Saking gembiranya, si yatim piatu berlari menuju rumah paman dan bibinya. Ia tidak lagi ingat
akan ikan-ikan yang telah mengantarnya kembali. Sesampainya di rumah, paman dan bibinya bersama seluruh warga kampung begitu terkejut. Betapa tidak, pada saat si yatim piatu tiba di kampungnya, paman dan bibinya serta seluruh warga kampung baru menyelesaikan ritual adat atas kematiannya. Mereka berkeyakinan bahwa dia sudah meninggal. Ia berpelukan dengan paman dan bibinya. Kerinduan telah mengalahkan segalanya. Pada saat itu, ia teringat akan ikan-ikan yang telah menolongnya. Akhirnya, ia berlari menuju ke pantai dan serentak diikuti oleh paman dan bibinya serta seluruh warga kampung. Apa yang terjadi? Kakek! 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 Maafkan aku. Maafkan aku. Aku telah berbuat salah. Aku seorang manusia yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Aku telah meninggalkanmu terkapar lemas di tempat ini. Engkau sudah dipotong-potong dan bahkan sudah dimakan. Kakek, atas segala kebaikanmu, aku bersumpah akan keturunanku kelak tidak akan makan ikan kerabu jelemaanmu, ikan kombong, dan ikan hiu. Mereka pun tidak boleh menyentuh, menyimpan, dan bahkan mencium bau. Demikianlah sumpahku ini di hadapan Ina Tanah Ekan, Amara Bulan, dengan disaksikan oleh seluruh warga kampung ibu. Dari si yatim piatu ini lahirlah generasi-generasi keturunan suku Lamawita. Sumpahnya ini terus berlaku dalam kehidupan suku Lamawita yang berada di Dusun Lamaluo, Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah hingga saat ini. Jika sumpah ini dilanggar, maka akan menderita sesak napas dan lainnya. Penderitaan ini dapat dibebaskan melalui ritual hoa. Hamparan pasir, tempat pertama kali mereka tiba, berwarna merah, diyakini berasal dari darah ikan kerabu besar itu. Tempat ini juga akhirnya dinamakan Meramea. Demikianlah persembahan dari Sanggar Nubun Baran Spensa Pelamaworo. Sekian dan terima kasih.